Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Perkenalkan, hari ini kami ingin menyapa seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Kudus. Saudara-saudaraku, pelayanan publik tidak akan lepas dari sebuah kritikan dan saran. Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengambil sebuah kebijakan dalam bentuk regulasi peraturan bupati tentang pengelolaan sistem aduan masyarakat lintas sektoral di Kabupaten Kudus. Pengambilan kebijakan ini berawal dari pemikiran bahwa di alam reformasi, wujud dari praktek demokrasi pemerintahan terhadap pelayanan publik, masyarakat berhak memiliki kewajiban juga menyampaikan keluhan, aduan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Ketidaksesuaian antara harapan dan janji yang diberikan oleh pemberi pelayanan. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Kudus yang punya tugas pokok sebagai pemberi informasi dan dokumentasi melaksanakan salah satu misi bupati, yaitu memberikan pelayanan publik. Dan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi ataupun pelaksanaan misi tersebut, kami telah menyusun regulasi untuk memberikan pelayanan publik secara online dan interaktif. Proses penyusunan regulasi ini melalui beberapa tahapan, dan sebagaimana teori yang telah kami terima ketika mengikuti pelatihan nasional, tahapan-tahapan yang harus kami lakukan kita sebut namanya milestone. Ada 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tahapan-tahapan atau milestone yang telah kami susun ini merupakan jadwal yang harus kami laksanakan. Tahapan ini sudah ditentukan, beberapa waktu yang harus dibutuhkan sudah ditentukan sampai pada akhir tahapan sebuah regulasi ini bisa diterbitkan. Tahapan awal di tujuan kami adalah membentuk tim efektif, kemudian komunikasi dengan para stakeholder. Nah, di awal kami sampaikan bahwa regulasi ini adalah regulasi untuk pengelolaan sistem pengaduan lintas sektoral, sehingga kami harus berkoordinasi dan menyampaikan apa yang menjadi sebuah gagasan kami kepada para instansi atau pimpinan instansi lintas sektoral ini. Tahapan awal kami ada kendala, namun dengan komunikasi yang kami jalin dengan beberapa stakeholder, alhamdulillah kemudian kami mendapatkan support dan dukungan dari bupati, daerah, mentor maupun pimpinan stakeholder dan vertikal. Bisa dilihat dalam video berikut ini. Saya Hemat Topo, PLT Bupati Kudus, memberikan apresiasi dan dukungan proyek perubahan pengaduan pelayanan publik dengan judul Simponi. Semoga sistem ini akan mempermudah pengaduan masyarakat, aspirasi masyarakat. Terkait dengan proyek ataupun program Simponi ini, saya cukup mengapresiasi. Semoga dengan adanya Simponi ini bisa mendukung kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Saya rasa dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah Kudus pada khususnya. Ini dimaksud dalam rangka masyarakat mudah untuk mengakses secara online tentang pengaduan, dan pemerintah merespon dengan cepat aduan-aduan dari masyarakat. Ini menjadi penting karena apa? Era sekarang teknologi informasi begitu cepat dan harus kita sambut dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan perkantoran dan juga untuk pelayanan publik, sehingga nanti masyarakat dapat memperoleh manfaat
proyek tersebut adalah sangat strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus, khususnya terkait juga dengan lintas sektoral. Karena dengan Simponi diharapkan bisa untuk mendukung adanya pelayanan publik yang prima kalau di pengadilan agama, terutama kepada para pencari keadilan. Sangat mendukung sekali terhadap program atau aplikasi Simponi ini, karena Simponi ini merupakan salah satu simbol kehadiran negara di dalam rangka percepatan penanganan pengaduan masyarakat. Semoga dengan Simponi ini memberikan sarana bagi masyarakat Kudus untuk dalam rangka pelayanan pengaduan, sehingga masyarakat Kudus mendapatkan kepuasan dalam hal pelayanan publik. Saya harapkan dengan adanya aplikasi ini pelanggan menjadi tingkat kepuasannya menjadi lebih tinggi dan Kudus menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan beberapa video dari pimpinan instansi vertikal, di mana selain dukungan sepenuhnya kepada regulasi ini, dan mereka juga siap membantu untuk saling bersinergi dalam melayani aduan pelayanan publik ini. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dimulai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam pelaksanaannya ternyata ada beberapa kegiatan yang semestinya sesuai rencana dilaksanakan di jangka menengah bisa kami lakukan di jangka pendek. Satu contoh yaitu pengembangan aplikasi Simponi ini yang di dalam Kudus Mobile City tadi, yang menurut rencana kami adalah dilaksanakan di jangka menengah, tapi alhamdulillah bisa kami laksanakan beriringan dengan tahapan-tahapan di jangka pendek. Ini merupakan terobosan dari kami bersama tim efektif dan juga atas dukungan dari para stakeholder. Inilah salah satu wujud, sehingga tahapan-tahapan di jangka menengah yang mestinya dilaksanakan sesuai jadwal bisa dilaksanakan secara lebih awal, dan ini juga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan di jangka pendek. Semua kami lakukan adalah demi efisiensi dan efektivitas waktu yang tersedia. Akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Dengan demikian, penerapan sistem ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan juga penyedia informasi. Hal ini kami tuangkan dalam peraturan regulasi pengelolaan pelayanan publik melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2020 tentang pengelolaan sistem pengaduan interaktif lintas sektoral di Kabupaten Kudus. Simponi sistem manajemen pengaduan online interaktif. Salah satu bentuk layanan publik yang sangat penting adalah layanan pengaduan, karena pengaduan merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan aspirasi maupun apresiasi terhadap kinerja pemerintah. Penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat akan berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik. Nah, ini sudah bagus sekali. Semoga ini mudah dipahami oleh masyarakat. Yang penting itu masyarakat tahu. Jadi ada Simponi itu apa? Ini harus perlu disosialisasikan. Ya. Saudara-saudaraku, sebuah produk regulasi tidak bisa sampai di masyarakat manakala kita tidak bisa mensosialisasikan. Awal sosialisasi dari peraturan bupati ini dan juga brand Simponi ini, sistem manajemen pengaduan online interaktif ini telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus oleh Bupati, dihadiri oleh unsur Forkopimda, dan hari itu juga kita sampaikan melalui kanal-kanal media sosial maupun media cetak. Berikut
tayangan dari sosialisasi ataupun marketing produk regulasi kebijakan pengaduan masyarakat ini disampaikan melalui media sosial, media online maupun media cetak. Pelayanan publik tidak lepas dari kritik dan ketidakpuasan masyarakat. Kehadiran kanal pengaduan terpadu menjadi solusi yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kudus dengan bangga mempersembahkan Simponi, sistem manajemen pengaduan online interaktif. Simponi memudahkan masyarakat dalam memberikan aspirasi, kritik, dan saran di organisasi perangkat daerah atau OPD dan instansi lintas sektoral Kabupaten Kudus. Simponi mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penanganan pengaduan masyarakat yang bermuara pada kepuasan masyarakat. Simponi dapat diakses dengan mudah melalui Play Store dengan mengunduh aplikasi Kudus Mobile City dan mengklik menu pengaduan. Di samping pelaksanaan tahapan jangka menengah yang bisa kami lakukan di jangka pendek, kegiatan ataupun tahapan kegiatan di jangka pendek pun mengalami beberapa percepatan dalam kegiatan-kegiatan jadwal perencanaan di jangka pendek. Salah satunya adalah penandatanganan peraturan Bupati Ibu. Semula dijadwalkan tanggal 26 Agustus, tapi alhamdulillah bisa kami laksanakan ataupun peraturan Bupati tersebut ditandatangani oleh Bupati tanggal 3 Agustus dan diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2000. Regulasi ini ada perbedaan. Sebuah regulasi peraturan Bupati biasanya mengatur di internal pemerintah kabupaten. Tapi di regulasi ini kami usulkan untuk bisa bersinergi dengan para pimpinan instansi vertikal atau lintas sektoral yang ada di Kabupaten Kudus. Dan ternyata dari pimpinan instansi vertikal yang kami kunjungi, kami ajak koordinasi dan kami sharing pendapat, mereka mendukung untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan regulasi ini menjadi sebuah regulasi yang betul-betul baru yang belum ada di wilayah lain. Semoga regulasi ini bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Kudus. Terima kasih.
dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.